Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrianto dengan NIM 18622011129 dari kelas 6 shift 1 Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan materi tentang metodologi penelitian akuntansi. Oh ya, dan gak usah berlama-lama, mari kita mulai. Sebelum menjelaskan lebih jauh, kita harus tahu dulu apa itu penelitian. Penelitian adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan analisis, penyajian data yang dilakukan secara sistematif dan objek untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Dan penelitian ini ada dua, yaitu bersifat kualitatif dan bersifat kuantitatif. Yang dimana kualitatif ini berarti mengenyampingkan dari kuantitas, sedangkan penelitian yang fokus yang bersifat kuantitatif berarti di hipotesisnya ada yang dinamakan angka-angka tertentu yang ingin dituju. Dan secara umum metode ilmiah dimulai dengan mengidentifikasi masalah. Setelah masalah yang udah teridentifikasi, kita akan merumuskan hipotesis. Setelah merumuskan hipotesis A, hipotesis B, dan C itu, kita akan uji hipotesis itu ke lapangan. Setelah itu kita akan membuat kesimpulan dari apa yang kita uji, apakah hipotesis yang kita buat itu benar. Perbedaan dari penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif itu adalah penelitian yang datanya adalah data kualitatif, sehingga hasil analisisnya juga akan kualitatif. Data kualitatif itu ya adalah data dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. Data kualitatif dapat diubah menjadi data kuantitatif dengan jalan di scoring. Contohnya, data kualitatif adalah manis, pahit, rusak, gagal, baik sekali, kurang baik, baik, dan sejenisnya gitu. Sedangkan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang datanya merupakan data kuantitatif, sehingga analisis datanya menggunakan analisis kuantitatif. Data kuantitatif ya kayak ada angka 1, 2, 3, 4. Jadi memberikan skor dari si misal angka-angkanya itu. Dan masuk lagi ke sistematika usulan penelitian skripsi kuantitatif. Dalam sistematika ini harus ada latar belakang masalah, terus tinjauan pustaka. Setelah itu ada metode penelitian, kita menentukan metode apa yang akan kita gunakan. Di metode sistematika usulan penelitian skripsi kualitatif juga hampir sama. Harus ada latar belakang masalah, terus tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Perbedaannya hanya ada di metode yang digunakan. Harus punya landasan teori. Kenapa harus punya landasan teori? Karena landasan teori ini punya manfaat, seperti memperdalam pengetahuan tentang bidang yang diteliti, mengetahui hasil penelitian yang berhubungan yang sudah pernah dilaksanakan. Jadi kita ada referensi ke belakang tentang bidang yang kita teliti ini. Terus manfaat selanjutnya adalah memperjelas masalah penelitian. Dari sumber masalahnya itu apa, populasinya kayak gimana. Jadi pentingnya landasan teorinya begitu. Selanjutnya ada perumusan hipotesis. Tapi hipotesis itu apa sih? Hipotesis kan dapat diartikan sebagai pernyataan statistik tentang parameter populasi. Sedangkan dalam penelitian, hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap perumusan masalah penelitian. Jadi kita mencari masalah, terus kita membuat jawaban atas masalah tersebut.
Baru setelah itu kita uji dengan metode-metode ilmiah yang ada, benar atau tidakkah jawaban sementara yang kita buat. Hipotesis juga banyak jenisnya. Untuk yang pertama ada tanpa arah, terus ada berarah. Itu adalah jenis-jenis hipotesis. Selanjutnya ada hipotesis statistik, terus ada lagi hipotesis deskriptif, ada lagi hipotesis komparatif, ada lagi hipotesis asosiatif, ada lagi hipotesis kausal. Terus masuk lagi setelah itu kita ke desain penelitian. Desain penelitian itu rancangan penelitian yang menjelaskan berbagai cara yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Di dalam desain penelitian ini ada populasi sampel, jenis data, definisi operasional, metode analisis data. Dan operasional sendiri mempunyai definisi, yaitu cara mengukur variabel dengan menggunakan berbagai skala. Dan skala ini ada macam-macam skala pengukurannya. Ada nominal, ordinal, interval, dan skala rasio. Yang pertama adalah skala interval. Itu digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena. Dengan skala ini, variabel dijabarkan sebagai indikator. Kemudian indikator dijadikan item-item pertanyaan. Dan jawaban setiap item instrumen mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Contohnya ada sangat setuju, terus turun setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Lanjut lagi ke skala nominal. Skala nominal itu adalah pengukuran di mana angka tidak memiliki makna kecuali hanya sebagai pembeda. Contohnya ya KAP Big 4 sama KAP non Big 4. Jadi hanya untuk pembeda. Angka itu tidak mempunyai makna di skala nominal. Lanjut lagi ke skala ordinal. Skala ordinal ini skala yang memiliki makna rating. Kayak angka 4 untuk juara 4, angka 3 untuk juara 3, angka 2 untuk juara 2, angka 1 untuk juara 1. Lalu lagi ke skala rasio. Skala rasio itu adalah data yang dihasilkan berupa data rasio. Skala ini merupakan skala tertinggi dalam skala pengukuran. Contohnya ROA sama dengan laba bersih dibagi aset total. Terus masuk lagi ke populasi dan sampel ya. Tekniknya sampelnya kayak gimana. Tapi sebelumnya kita jelaskan dulu apa itu populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dan sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik sampling itu ada dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling itu bermakna teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Jenis-jenis dari probability sampling ini, yang pertama adalah simple random sampling, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Yang kedua ada proportionate stratified random sampling. Ini memiliki makna teknik sampling yang digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen atau berstrata secara proporsional. Yang ketiga ada disproportionate stratified random sampling, yaitu teknik sampling yang digunakan bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Ini perbedaannya itu. Misalnya
ada pegawai perusahaan X dari divisi produksi mempunyai 3 orang lulusan S3, 4 orang lulusan S2, 90 orang S1, 800 orang SMU, 17 orang SMP. Maka 3 orang lulusan S3 dan 4 orang lulusan S2 itu diambil semuanya sebagai sampel. Karena dua kelompok ini terlalu kecil bila dibandingkan kelompok S1, SMU, dan SMP. Selanjutnya ada cluster random sampling, yaitu atau sampling area. Merupakan teknik sampling daerah yang digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Misalnya penduduk dari suatu negara, provinsi, atau kabupaten. Lanjut, yang kedua ada non-probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jenis-jenis dari non-probability sampling ini, yang pertama ada systematic sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Jadi misal ada 100 orang, itu diberi nomor 1 sampai 100. Nanti kita ambil sampel dari misal nomor ganjil, jadi 1, 3, 5, dan seterusnya. Atau nomor genap 2, 4, dan seterusnya. Yang kedua ada kuota sampling, yaitu teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah yang diinginkan. Selanjutnya ada incidental sampling, adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Bisa dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok dengan sumber data. Jadi kayak kita lagi kemana melakukan penelitian, ada orang yang kira-kira cocok, nah itu kita jadikan sampling. Lanjut lagi ke purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya, akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli makanan. Jadi lebih fokus ke suatu hal gitu, itu yang purposive sampling. Selanjutnya ada sampling jenuh, atau bisa disebut sampling sensus. Itu teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Tapi ini sangat tidak cocok untuk digunakan di populasi yang 100 orang ke atas. Ini hanya bisa digunakan untuk populasi yang kecil, kayak misal di kelas gitu. Yang terakhir ada snowball sampling, yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Baiklah, begitulah yang saya paparkan tentang metodologi penelitian. Karena kekurangan yang ada, mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.